Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadilah Sholawat TV. Semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Islam yang terus menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan apa yang sudah didapat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Pengalaman saya selama bersama Al-Quran tidak mungkin gagal. Asal kita bersatu untuk bersama Al-Quran, dekatlah sama Al-Quran, wallahi akan Allah tolong kita. Ini jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdekat sama Al-Quran. Dijamin mulia di dunia, mulia di akhirat. Hanya kita diminta satu, berkenan dekat sama Al-Quran di dunia. Itu aja. Tak perlu yang lain. Dekat sama Al-Quran di dunia. Terus apa yang kita dapat? Al-Quran akan bersama kita di dunia. Al-Quran akan bersama kita waktu sakaratul maut. Al-Quran akan bersama kita saat di kuburan menghadap munkar wa nakir. Al-Quran akan bersama kita saat dibangkit oleh Allah. Al-Quran akan bersama kita saat hisab. Al-Quran akan bersama kita saat jalan di atas sirat yang di bawahnya ada api neraka. Al-Quran akan bersama kita sambil pintu surga. Apakah begitu sambil pintu surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran masih bersama kita sambil masuk ke surga. Apakah sudah masuk surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Masih membawa kita sambil naik ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Orang yang rutin membaca, orang yang rutin menghafal, orang yang rutin memperhatikan Al-Quran, ketika dia di surga, Allah menyuruhnya baca dan naik darajatmu, baca dan naik posisimu, tertil sebagaimana kamu tertil di dunia. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena darajatmu di mana kamu berhenti membaca, akan disitulah darajatmu. Berarti bagi orang yang rutin dan selalu membaca pasti naik terus. Tapi kalau yang baca cuma sebentar, naikannya juga sebentar. Tinggal kita milih, mau enggak menjadi ahli surga? Jangan orang berkata, ya Allah, bawa saya masuk surga walaupun dekat pintu tak apa-apa. Kok bahasanya begitu? Rasul menajarkan kita, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la. Kalau memohon kepada Allah surga, mintalah derajat yang tertinggi, namanya firdaus a'la. Jangan minta yang rindah-rindah. Jangan berkata, ya tak apa-apa walaupun dekat pintu kok. Yang lebih aneh lagi, ada orang berdoa seperti ini, ya Allah, kalau ditakdirkan saya tidak masuk surga, tidak apa-apa. Kalau ditakdirkan saya masuk neraka, saya juga tidak apa-apa. Ikhlas. Kok doa apaan itu doa? Masa kita bilang begitu sama Allah? Allah senang ketika berdoa berazam, bersungguh-sungguh dalam doanya. Kita tidak maksa Allah, tapi kita diajarkan doa seperti itu. Seperti ada seorang di zaman Rasulullah berkata, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah kalau engkau mau. Artinya, ya Allah, kalau dihendaki ampuni, ampuni. Berarti kalau Allah tidak mau ampuni, ada apa-apa. Gitu doanya. Rasul marah. Kalau berdoa jangan bahasa begitu, tapi berdoa berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah. Jangan berkata, ampunilah kalau mau, kalau tidak mau tak apa-apa. Tak boleh macam itu. Ya Allah, bawakan saya masuk surga, saya tidak mau masuk neraka. Allah senang bisikan doa yang sungguh-sungguh. Kita memang tidak bisa maksa Allah, tapi kita berazam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berkata, ya Allah, ampunilah kalau memang saya fantas diampuni. Mohon maaf, kita tidak fantas diampuni karena perilaku kita keterlaluan. Tapi kita memohon ampun karena Allah ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Allah yang memiliki keahliannya
dan Allah pantas menampuni kita, makanya kita memohon kepada Allah ampunan. Dan berita gembira, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, tapi kalau kamu selalu istighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu. Allahu Akbar. Allah tidak peduli berapa dosa kita. Banyak orang telefon saya, keluhannya dan curhat. Aku sudah taubat, tapi dosa lagi. Saya bilang taubat lagi. Tapi sudah terlanjur dosa lagi, taubat lagi. Aku sudah berkali-kali, sudah bernazar, sudah bersungguh-sungguh mau bertaubat, tapi sudah bertaubat tidak tahan lama, balik lagi dosa lagi. Saya bilang taubat lagi. Selama anda tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan bosan mengampuni dosa kita. Jangan ada bisikan syaitan berkata, keterlaluan kamu. Tidak jelas taubat dosa-dosa, taubat lagi dosa, taubat lagi dosa, taubat lagi. Tidak jelas, tidak bakal diampuni. Itu bisikan syaitan. Jangan terima. Ada orang waktu curhat sama saya, dia menangis. Aku merasa malu sama Allah. Karena sudah berkali-kali saya janji tidak akan ulangi dosa, tapi masih saya ulangi dosa lagi. Padahal aku sudah janji, tapi gimana kelemahan saya ini? Apakah Allah masih mau menampuni saya? Saya tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilangkan malu sama Allah. Saya bilang alhamdulillah. Dia kaget, kok Syekh bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah, karena kamu masih punya rasa iman. Ada rasa malu, itu tanda imanmu kepada Allah. Ada orang yang bersih dosa maksiat, tapi tidak ada perasaan malu sama sekali. Itu yang bahaya. Selama masih ada muncul perasaan malu sama Allah, itu tanda iman dan tanda rasa malu sama Allah karena berlaku kita. Syaitan mau membunuh perasaan itu supaya tidak ada rasa malu ketika berlaku dosa maksiat. Itu yang syaitan inginkan. Selama masih ada rasa malu, walaupun imannya lemah, dosanya masih banyak, ada rasa nyesal, ada rasa malu, itu alhamdulillah tanda iman kita masih ada. Segeralah bertaubat. Wa inni laghaffarun liman tab. Allah janji, aku ampuni bagi orang yang taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Allah tidak menghukumkan kita setiap dosa maksiat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Allah berkenan menjalankan keadilannya, setiap kita bersalah dihukum, mohon maaf tidak ada yang bisa hidup di bumi. Buktinya apa? Ayat surah 35 ayat 45. Surah 35 ayat 45. Saya harap Bapak Ibu hafalkan ayat ini. Baca, hayati, kalau bisa tuliskan dalam terjemahannya, supaya kita sadari setiap waktu dan setiap saat. Ketika mau baca Yasin, sebelum baca Yasin, baca ayat yang terakhir daripada surah Fatir. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan maksiat, niscaya tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di muka bumi karena sudah dihabiskan. Tetapi Allah menunda hukumannya kepada hari pembalasan. Allah menunda, Allah kasih sayang. Kita dosa, Allah tutupi dosa kita. Kalau kita dosa lagi, Allah masih berkenan tutupi dosa kita. Begitu kita dosa lagi, Allah masih menutupi aib kita. Sampai ada satu saat kita sadar dan merasa malu, kita taubat, Allah ampuni semuanya. Syaitan membutuh kerja keras menggoda kita. Syaitan membutuh tenaga yang kuat untuk menggoda kita. Bekerja keras berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menjatuhkan kita dalam dosa maksiat. Ketika dia sudah berhasil, syaitan senang.
ketika kita muncul perasaan malu, mohon ampun kepada Allah, Allah segera ampuni. Allah tidak butuh waktu lama untuk mengampuni dosa kita. Begitu Allah ampuni, kata syaitan, capek deh. Ya capek, karena dia sudah bekerja keras menggoda kita. Ternyata dia butuh waktu lama untuk menggoda kita. Ternyata kita mohon ampun, Allah tidak butuh waktu lama untuk menampuni. Langsung Allah segera ampuni dosa. Makanya syaitan merasa sakit hati, capek. Makanya sering Bapak Ibu bikin syaitan sakit hati dengan kita sering bertaubat. Makanya sekali lagi, ayo mari kita sama-sama buka halaman baru sama Allah, bertaubatan nasuha, selalu istighfar, kembali kepada Al-Quran. Jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Rutinkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal mulai harimu dengan baca Al-Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW ketika bangun membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ketika mau tidur, menutupi harinya dengan membaca As-Sajdah dan surat Tabarak Al-Mulk, dan itu menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Mudah-mudahan jamaah yang hadir semua menjadi ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, para pencinta Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang mampu dan berkatnya Al-Quran membawa syafaat bagi keluarganya, yang bisa menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama ahlul Quran, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah bersama Al-Quran ya Rabbal Alamin. Angkat darajat kami, keluarga kami, berikan kebahagiaan keselamatan bersama Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan negeri kami Indonesia menjadi negara Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.